Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Setiawan dengan NPM 2435109. Saya akan menjelaskan secara singkat implementasi dari evaluasi akhir semester kelompok 3. Baiklah, yang pertama itu pengumpulan data dan library yang digunakan. Di sini terdapat library yang digunakan itu Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn serta Escalon Preprocessing. Yang dimana fungsi dari tiap library itu untuk membaca Pandas untuk membaca dan mengelola serta memanipulasi data, NumPy itu untuk melakukan operasi numerik, Matplotlib dan Seaborn digunakan sebagai visualisasi data, label encoder untuk mengubah data kategorikal menjadi data numerik, lalu yang lainnya juga sebagai fungsi-fungsi lainnya pada digunakan untuk model nanti. Lalu di sini terdapat perintah untuk membaca dataset, yang dimana datasetnya itu swimming database.csv. Lalu tahapan berikutnya itu business understanding, di mana bisnis problemnya itu adalah memprediksi waktu renang seorang atlet berdasarkan karakteristik atlet dan kondisi pertandingan. Dengan bisnis objektifnya itu membantu memperkirakan performa atlet, mengidentifikasi faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap waktu renang, serta machine learning problemnya itu supervised learning dan tipe model regression. Lalu target variabel yang digunakan sini adalah swim time, dan sukses kriterianya itu nilai MAE dan RMSE itu sekecil mungkin, serta nilai R-squared score-nya itu mendekati 1. Lalu tahapan berikutnya adalah data understanding. df.head di sini digunakan sebagai untuk menampilkan 5 data awal dari dataset yang sedang digunakan. Lalu berikutnya itu df.info yang merupakan untuk menampilkan informasi dari dataset tersebut dengan kolomnya itu seperti index, event name, swim time dengan nilai non-null dan tipe dari data kolom tersebut. Lalu berikutnya ada df.describe include all, yang dimana fungsi dari line kode ini adalah untuk menampilkan deskripsi statistik dari dataset dengan menampilkan semuanya. Yang dimana di sini terdapat count, nilai unik, nilai top, frekuensinya, rata-rata, nilai standar, dan nilai min serta nilai max. Lalu berikutnya baris kode ini digunakan untuk menampilkan jumlah baris dan jumlah kolom, yang dimana jumlah baris dari dataset ini terdapat 5200 dan jumlah kolomnya itu ada 14. Lalu berikutnya df.columns, yang dimana untuk menampilkan nama dari setiap kolom yang terdapat pada dataset, yang mana kolomnya itu ada index, event name, swim time, swim date, event description, team code, team name, athlete full name, dan seterusnya. Lalu berikutnya df.isNull.zoom, yang dimana fungsi dari baris kode ini adalah untuk melihat atau mengecek missing value dari dataset yang digunakan, di mana terdapat 2 missing value di sini pada bagian kolom city. Lalu berikutnya baris line atau baris kode ini digunakan untuk menampilkan data duplikat yang ada pada dataset. Di sini terdapat bahwa data duplikatnya itu tidak ada atau nol. Lalu tahapan berikutnya dilakukan adalah data preparation, yang dimana tahapan yang pertama dilakukan itu adalah menghapus kolom yang tidak diperlukan. Pertama dilakukan dulu mengcopy data frame dari dataset tersebut, disimpan dalam wadah data, lalu dilakukan drop kolom, yang dimana ini fungsinya itu untuk menghapus kolom index, event name, dan event description. Lalu berikutnya mengubah tanggal menjadi date time, yang dimana pada dataset kolom swim date itu awalnya formatnya itu belum menjadi date time. Lalu di sini diubah menjadi date time pada swim date dan juga atlet birthday. Lalu berikutnya itu membuat fitur umur atlet, yang mana ditambahkan fitur age yang menggunakan rumus dari tanggal renang dilakukan atau dilaksanakan dikurangi dengan tanggal dari kelahiran atlet, yaitu kolom atlet birthday. Lalu berikutnya mengubah swim time menjadi numerik, yang dimana awalnya kolom swim time ini menggunakan tipe date time, lalu dikonversi menjadi numerik pada baris kode ini. Lalu berikutnya menghapus missing value dengan data.dropna. Lalu berikutnya dilakukan encoding menggunakan label encoder, yang dimana kolom yang bersifat kategorikal seperti tim code, tim name, dan seterusnya
itu dimasukkan dalam satu variabel kategorikal. Lalu berikutnya menghapus kolom tanggal dengan yang dimana data drop dan kolom yang dihapus itu ada swim date, athlete birth date, dan duration. Yang dimana menghapus kolom ini karena kolom ini berkontribusi sedikit dalam permodelan nanti. Lalu berikutnya exploratory data analysis. Pertama, distribusi target, yaitu dengan baris kode ini berfungsi untuk memvisualisasikan dari distribusi target dataset tersebut. Lalu berikutnya visualisasi korelasi dari dataset, di mana didapatkan hasil seperti ini. Dan berikutnya adalah visualisasi dari box plot terhadap tabel swim time atau kolom swim time yang didapatkan hasil seperti ini. Lalu yang berikutnya itu distribusi gender, yang dimana terdapat hasil visualisasi seperti ini. 0 di sini merepresentasikan female dan 1 di sini merepresentasikan male. Lalu berikutnya distribusi umur yang dapat divisualisasikan hasilnya seperti ini. Lalu tahapan berikutnya modeling. Pertama di sini pembagian data fitur X dan target Y dengan trend test split. Lalu berikutnya ada random forest regression. Baris kode ini berfungsi untuk pembangunan model machine learning menggunakan algoritma random forest regressor. Lalu berikutnya melakukan prediksi dengan model menggunakan random forest regressor tadi. Fungsi ini digunakan untuk mengambil data fitur pada X-test dan menghasilkan nilai prediksi yang disimpan dalam variabel Y-pred atau Y-prediction. Lalu tahapan berikutnya evaluation, yang dimana dilakukan evaluasi kinerja dari model random forest regressor tadi dengan membandingkan nilai testingnya dan nilai prediksinya serta menghitung rata-rata dari nilai RMSE dan R-square score. Maka didapat hasil seperti ini. Nilai MAE-nya itu 1,154, RMSE-nya itu 1,1784, dan R-square-nya itu terdapat 0,762. Lalu berikutnya visualisasi hasil prediksi, di mana baris kode ini akan menampilkan visualisasi yang hasilnya itu seperti ini. Lalu di sini terdapat fitur importance, yang dimana tabel apa-apa saja yang sangat penting pada random forest dan hasil visualisasinya. Pada tahap ini dilakukan analisis fitur importance untuk mengetahui seberapa besar pengaruh setiap fitur terhadap hasil prediksi. Dan yang paling berpengaruh itu adalah athlete full name. Lalu berikutnya, tahapan berikutnya itu interpretation dan recommendation, di mana baris kode ini akan menampilkan output seperti ini. Interpretasi hasil model random forest regression menghasilkan performa sebagai berikut. Nilai MAE-nya itu 1,155, nilai RMSE-nya itu 1,785, lalu nilai R-square-nya itu 0,762. Yang dimana hasil dari nilai tersebut menunjukkan bahwa model-model ini mampu pada nilai R-square, bahwa model ini mampu menjelaskan sekitar 76% variasi pada nilai swim time. Lalu nilai MAE menunjukkan bahwa rata-rata kesamaan prediksi model sekitar 1,15 satuan waktu dibandingkan nilai sebenarnya. Dan nilai RMSE-nya itu menunjukkan bahwa penyimpanan prediksi model relatif kecil sehingga model cukup akurat dalam melakukan prediksi. Nah, jadi hasil dari nilai ini secara keseluruhan mampu menghasilkan prediksi swim time yang cukup baik hingga digunakan sebagai model prediksi. Lalu ada recommendation di sini berdasarkan hasil penelitian. Ada beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan. Satu itu menambah jumlah data pertandingan agar model memperoleh pola yang lebih beragam. Lalu menambahkan atribut lain yang berpotensi mempengaruhi performa seperti tinggi badan, berat badan, gaya renang, dan lainnya. Lalu melakukan hyperparameter tuning menggunakan grid search CV atau randomized search CV agar memperoleh parameter terbaik. Lalu yang keempat, membandingkan performa random forest dengan algoritma lain seperti XGBoost, like GBM, CatBoost, gradient boosting,
Lalu yang kelima, menggunakan cross validation pada proses evaluasi sehingga hasil pengujian menjadi lebih stabil dan tidak bergantung pada satu pembagian data. Perkenalkan, saya Najwa Rizky Andresi dengan NPM 243510229. Di sini saya ingin mempresentasikan dan membacakan materi hasil evaluasi akhir semester kami pada mata kuliah Sains Data dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Ibu Dasuryani MSc. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang nantinya juga ikut untuk mempresentasikannya. Di sini saya mendapati bahwa saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu tentang pendahuluan. Di 1.1 tentang latar belakang, itu dijelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi itu telah mendorong pemanfaatan data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang, termasuk di bidang olahraga. Nah, data yang tersimpan dalam jumlah besar itu dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat melalui penerapan data science dan machine learning. Nah, pemanfaatan teknologi tersebut itu memungkinkan proses analisis dilakukan secara lebih objektif, cepat, dan akurat berdasarkan pola yang terdapat dalam data. Nah, pada cabang olahraga renang, itu merupakan olahraga prestasi yang mengutamakan kecepatan, ketepatan teknik, serta konsistensi atlet dalam setiap pertandingan. Nah, langsung, random forest regression itu merupakan salah satu algoritma machine learning yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan prediksi data numerik. Nah, algoritma ini itu mampu mempelajari hubungan antar variabel serta menghasilkan prediksi yang stabil karena dibangun dari kombinasi banyak pohon keputusan atau decision tree. Nah, penelitian ini itu menggunakan dataset pertandingan renang yang berisi informasi mengenai identitas atlet, tim, jenis kelamin, usia, negara, peringkat, serta waktu renang atau stream time. Nah, proses penelitian ini dilakukan melalui tahapan data science yang meliputi business understanding, data preparation, exploratory data analysis atau EDA, dan modeling serta evaluation. Nah, hasil penelitian yang diharapkan itu mampu memberikan gambaran mengenai kemampuan algoritma random forest regression dalam memprediksi waktu renang atlet secara akurat. Lanjut, di 1.2 kita akan membahas tentang rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada bagaimana sih cara membangun model prediksi waktu renang atlet menggunakan algoritma random forest regression. Yang kedua, itu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi hasil prediksi waktu renang atlet berdasarkan dataset yang digunakan. Yang ketiga itu bagaimana sih performa model random regression itu berdasarkan nilai mean absolute error atau MAI serta root mean squared error atau RMSI, MRSA, dan R2 score. Di selanjutnya di 1.3 itu membahas tentang tujuan penelitian. Nah, penelitian ini itu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dalam aspek akademis maupun praktis. Nah, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama bagi peneliti. Nah, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman dalam menerapkan tahapan data science serta algoritma random forest regression untuk menyelesaikan permasalahan prediksi. Yang kedua ada bagi pelatih dan atlet. Nah, hasil penelitian ini itu dapat dimanfaatkan sebagai informasi pendukung dalam mengevaluasi performa atlet berdasarkan data historis pertandingan. Nah, model prediksi yang dihasilkan itu diharapkan dapat membantu pelatih dalam menyusun strategi latihan dan memberikan gambaran mengenai potensi performa atlet sebelum mengikuti kompetisi. Yang ketiga ada bagi institusi pendidikan. Nah, penelitian ini itu dapat dijadikan sebagai contoh penerapan data science dan machine learning dalam menyelesaikan permasalahan nyata menggunakan pendekatan berbasis data seperti yang kami lakukan saat ini. Yang keempat itu bagi peneliti selanjutnya. Nah, penelitian ini itu diharapkan dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian pada bidang olahraga maupun bidang-bidang yang lainnya. Nah, pengembangan tersebut itu dapat dilakukan melalui penambahan jumlah data, penggunaan variabel yang sangat lebih beragam, maupun penerapan algoritma machine learning yang berbeda sehingga menghasilkan model-model prediksi dengan tingkat akurasi yang lebih baik. Baik, sekian video dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira dengan NPM 2435100416 dari kelompok 3. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu bab 2, landasan teori. Nah, di 2.1, data science. Pada penelitian ini, konsep utama yang digunakan adalah data science. Data science itu merupakan bidang ilmu yang menggabungkan statistika, matematika, ilmu komputer, serta pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu. Melalui proses seperti pengumpulan data, pembersihan data, analisis, visualisasi, hingga pemodelan, data yang awalnya hanya berupa angka dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, data science digunakan untuk menganalisis data pertandingan renang sehingga dapat dibangun model yang mampu memprediksi waktu renang atlet berdasarkan data historis yang tersedia. Lanjut, ada 2.2 itu machine learning.
Machine learning merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence atau AI yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data tanpa harus diprogram secara rinci untuk setiap kasus. Secara umum, dia dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Penelitiannya ini menggunakan metode supervised learning karena data yang digunakan itu sudah memiliki target yang ingin diprediksi, yaitu waktu renang atau swim time. Dengan mempelajari hubungan antara data masukan dan target tersebut, model dapat memberikan prediksi terhadap data baru. Lanjut, 2.3 Random Forest Regression. Nah, algoritma yang digunakan dalam penelitian ini adalah Random Forest Regression. Algoritma ini bekerja dengan membangun banyak decision tree atau pohon keputusan, kemudian menggabungkan hasil prediksi dari seluruh pohon tersebut untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan stabil. Keunggulannya, mampu mengurangi risiko overfitting, dapat menangani data dengan banyak variabel, serta mampu mengenali hubungan yang kompleks antar fitur. Oleh karena itu, algoritma ini dipilih karena dinilai sesuai untuk memprediksi waktu renang atlet yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Selanjutnya 2.4 Evaluasi model. Pada penelitian ini digunakan 3 metrik evaluasi, yaitu mean absolute error, lalu ada root mean square error, dan coefficient of determination. MAE digunakan untuk mengukur rata-rata selisih antara hasil prediksi dan nilai sebenarnya. RMSI juga mengukur kesalahan prediksi namun memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan yang nilainya tinggi. Sedangkan R kuadrat menunjukkan seberapa baik model mampu menjelaskan variasi data. Semakin kecil nilai MAE dan RMSI serta semakin mendekati 1 nilai R kuadrat skor, maka semakin baik performa model yang dihasilkan. Nah, jadi berdasarkan landasan teori tersebut, penelitian ini menerapkan tahapan data science dengan menggunakan metode supervised learning dan algoritma random forest regression untuk membangun model prediksi waktu renang atlet. Selanjutnya, performa model dievaluasi menggunakan metrik MAE, RMSI, dan R kuadrat skor agar dapat diketahui tingkat akurasinya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke bagian bab 3, yakni tahapan data science. Yang pertama, business understanding. Business understanding merupakan tahapan awal yang bertujuan untuk memahami permasalahan yang akan diselesaikan melalui penerapan data science. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah memprediksi waktu renang, dalam kurung swim time, seorang atlet berdasarkan karakteristik yang terdapat pada dataset pertandingan renang. Pemahaman terhadap permasalahan tersebut menjadi dasar dalam menentukan tujuan penelitian, variabel yang digunakan, serta metode yang sesuai untuk membangun model prediksi. Penelitian ini menggunakan pendekatan supervised learning dengan algoritma random forest regression. Karena variabel target yang diprediksi berupa nilai numerik, yaitu turnamen atlet, tujuan utama penelitian adalah menghasilkan model yang mampu memperkirakan waktu renang secara akurat serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil prediksi. Keberhasilan model diukur menggunakan metrik mean absolute error atau dalam kurung MEAE, root mean square error atau dalam kurung RMSI, dan coefficient of determination dalam kurung R pangkat skor untuk mengetahui tingkat akurasi model. Lalu ke bagian data understanding. Data understanding merupakan tahapan untuk memahami karakteristik dataset sebelum dilakukan proses pengolahan lebih lanjut. Dataset yang digunakan terdiri atas 5.200 data dengan 14 atribut yang membuat informasi mengenai nama pertandingan, waktu renang, tanggal pertandingan, identitas atlet, jenis kelamin, tim kota, negara, peringkat, serta durasi pertandingan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam proses analisis dan pembangunan model prediksi. Proses pemahaman data dilakukan dengan mengidentifikasi struktur dataset, tipe data, setiap atribut, jumlah data, serta kondisi data yang tersedia
yang tersedia. Pemeriksaan juga dilakukan untuk mengetahui keberadaan missing value dan data duplikat agar kualitas dataset dapat diketahui sebelum memasuki tahapan persiapan data. Hasil analisis menunjukkan bahwa dataset tidak memiliki data duplikat, namun terdapat beberapa nilai kosong pada atribut city yang perlu ditangani. Pada tahap berikutnya, proses persiapan data juga mencakup konversi atribut swim time menjadi tipe numerik. Penghapusan data yang memiliki nilai kosong menggunakan metode drop-nah, serta transformasi variabel kategorikal menjadi data numerik menggunakan label encoder. Atribut tanggal dan durasi penyaringan dihapus setelah proses transformasi selesai karena tidak lagi diperlukan dalam pembangunan model. Hasil akhir dari tahapan ini berupa dataset yang telah bersih, terstruktur, dan siap digunakan pada proses analisis maupun pelatihan model. Lalu, data preparation. Data preparation merupakan tahapan untuk mempersiapkan dataset agar digunakan dalam proses pembangunan model machine learning. Tahap ini diawali dengan menghapus atribut yang tidak memiliki pengaruh terhadap proses prediksi, yaitu index event name dan event description. Kemudian mengubah atribut swim date dan athlete birth date ke dalam format date time. Informasi tanggal tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk membentuk fitur baru berupa age yang mempresentasikan usia atlet saat mengakui pertandingan. Proses persiapan data juga mencakup konversi atribut swim time menjadi tipe numerik, penghapusan data yang memiliki nilai kosong menggunakan metode drop-nah, serta transformasi variabel kategorikal menjadi data numerik menggunakan label encoder. Atribut data, tanggal, dan durasi pertandingan dihapus setelah proses transformasi selesai karena tidak lagi diperlukan dalam pembangunan model. Hasil akhir dari tahapan ini berupa dataset yang telah bersih, terstruktur, dan siap digunakan pada proses analisis maupun pelatihan model. Lalu, bagian Explorative Data Analysis atau EDA. EDA ini adalah merupakan tahapan untuk memahami karakteristik data melalui analisis statistik dan visualisasi. Analisis dilakukan menggunakan histogram untuk melihat distribusi swim time, heat map untuk mengetahui hubungan antara variabel, serta box plot untuk mengidentifikasi keberadaan outlier. Visualisasi tersebut membantu memahami pola data sebelum dilakukan proses pelatihan model. Analisis juga dilakukan terhadap distribusi jenis kelamin pada usia atlet untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik dataset yang digunakan. Informasi yang diperoleh dari proses EDA digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi kualitas data dan menentukan kesiapan dataset sebelum memasuki tahap pembangunan model. Hasil eksplorasi menunjukkan bahwa menentukan kesiapan dataset sebelum memasuki tahap pembangunan model. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa dataset memiliki karakteristik yang cukup baik untuk digunakan dalam proses prediksi. Oke, yang selanjutnya modeling. Tahap modeling bertujuan membangun model prediksi menggunakan algoritma random forest regression. Berdasarkan dataset yang telah dipersiapkan, dataset dibagi menjadi 80% data relatif dan 20% data uji menggunakan metode train test split agar model dapat dilatih dan diuji menggunakan data yang berbeda. Pembagian data tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko overfitting serta memperoleh hasil evaluasi yang lebih objektif. Model random forest regression dibangun menggunakan 200 pohon keputusan dengan nilai random state 42 agar proses pelatihan menghasilkan keluaran yang konsisten. Proses pelatihan dilakukan menggunakan data latih hingga model mampu mempelajari hubungan antara variabel masukan dan target prediksi. Model yang telah dilatih kemudian digunakan untuk menghasilkan prediksi waktu renang pada data uji. Tahap evaluation dilakukan untuk mengetahui tingkat performa model dalam memprediksi waktu renang atlet. Proses evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil prediksi terhadap nilai sebenarnya menggunakan 3 metrik evaluasi, yaitu mean absolute error, root mean square error, dan coefficient of determination. Ketika metrik ini memberikan gambaran mengenai tingkat kesalahan prediksi serta kemampuan model dalam menjelaskan variasi data.
Evaluasi juga didukung melalui visualisasi hubungan antara nilai aktual dan hasil prediksi menggunakan grafik aktual versus prediction serta analisis fitur importance. Grafik prediksi digunakan untuk melihat kedekatan hasil prediksi terhadap nilai aktual, sedangkan fitur importance menunjukkan tingkat kontribusi masing-masing variabel dalam proses prediksi. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menilai apakah model random forest regression telah memenuhi tujuan penelitian dan layak digunakan untuk memprediksi waktu renang atlet. Oke, cukup sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Reza Lazarujaya akan melanjutkan bab 5 yaitu kesimpulan atau penutup. Berdasarkan hasil yang diperoleh, penerapan algoritma random forest regression berhasil digunakan untuk memprediksi waktu renang atau swim time atlet berdasarkan dataset pertandingan renang. Seluruh tahapan data science telah dilakukan secara berurutan, namun dari business understanding, data understanding, data preparation, exploratory, data analysis atau EDA, modeling hingga evaluation, sehingga menghasilkan model prediksi yang dapat digunakan untuk memperkirakan waktu renang atlet. Nah, berdasarkan evaluasi, model memperoleh nilai mean absolute error MAE sebesar 1,115. Root mean squared error atau RMSE sebesar 1,785 dan R2 skor sebesar 0,762. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 76,2% variasi data swim time, sedangkan tingkat kesalahan prediksinya masih tergolong rendah. Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa algoritma random forest regression memiliki performa yang cukup baik dan dapat digunakan sebagai model prediksi waktu renang atlet berdasarkan data yang tersedia. Sarannya yaitu berdasarkan hasil yang diperoleh masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan agar performa model menjadi lebih baik. Salah satunya adalah menambah jumlah data pertandingan sehingga model dapat mempelajari pola yang lebih beragam. Nah, selain itu, penambahan atribut yang berkaitan dengan performa atlet seperti tinggi badan, berat badan, gaya renang, jarak perlombaan, dan intensitas latihan juga dapat membantu peningkatan akurasi prediksi. Selain penambahan data dan atribut, performa juga dapat ditingkatkan melalui proses hiperparameter tuning, yaitu menggunakan grid search CV atau randomized search CV. Nah, pertandingan dengan algoritma lain seperti XGBoost, like GBM, CatBoost, atau gradient boosting, serta penerapan cross validation juga dapat dilakukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih stabil dan memberikan gambaran mengenai model yang memiliki performa terbaik. Di sini ada penilaian kontribusi masing-masing kelompok. Ada Arif Agatsa sebagai editor video, ada Fazira sebagai penyusun laporan, Fajar Setiawan implementasi program, Najwa Rizkina Adresi penyusunan laporan, dan Reza Lazarujaya saya sendiri sebagai editor video. Baik, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.